Kagak, orang cewek-cewek maunya peka, dipekain. Aduh. Harus cewek-cewek harus kasih kode. Cewek Harus kasih kode dulu. Nanti kalau cowoknya nggak peka baru marah-marah, ngambek-ngambek. Ih cowok aku nggak peka, cuma cowok sama aja. Sebelumnya boleh kenalan siapa namanya? Nama aku Caca. Umur gue 24 sih minggu depan. 24 minggu depan? Iya. Oh iya? Tanggal berapa? 14. Oh 14. Oh berarti mau dikasih hadiah apa? Dari cowok lu? Dengar gak tadi barusan? Ntar deh. Tapi kalau lu biasa kayak ulang tahun gitu, lu demennya kayak apa pesta yang private di dining gitu, yang mahal-mahal gitu atau? Makin sekarang gimana? gue makin demen yang private sih. Oh ya. Iya, dulu kan mungkin kayak ya udah harus festive, gue pengen ada teman ini, circle ini, tapi enggak, sekarang enggak sih. Oh ya. Karena makin gede kita yang traktir sendiri. Ya jadi ya makin simple aja lah yang private. Oh berarti lu demen yang private. Berarti tapi pas Sweet 17 lu juga pasti undang banyak orang dong. Pas Sweet 17 kan beda. Iya. Maksudnya masih orto waktu itu lah kayak mau ini mau Nah satu kenapa kelas. pas Sweet 17 lu cewek kayak pengen banget gitu Sweet 17, yang mahal-mahal gitu, yang mewah gitu? Ya karena jujur ya gengsi juga gak sih? Gengsi Maksudnya kayak, gimana? nih dulu tuh temen-temen gue kayak kalau ultah ya 17, gue liat banget pas SMA banyak banget yang di hotel atau enggak di resto yang lu tau gak sih dulu kayak Sky itu lagi boleh gitu sebenernya? Nggak apa-apa, santai aja. Kayak pokoknya resto-resto yang fancy lah gitu loh. Ya kan berarti standarnya di situ dong. Kalau gue tiba-tiba undang di tempat yang enggak gimana ini kan iya. kayak si Caca di sini dong gitu. Ya udahlah. Terus cuman sekali seumur hidup juga 17. Gitu deh. Enggak, gue nggak habis pikir kenapa harus pesta ulang tahun terus yang mahal banget gitu. Tapi gue nggak sampai yang kayak di ballroom gitu. Emang ada juga yang di ballroom yang festive banget gitu, yang kayak nikahan. Cuman gue nggak segitu juga. Kayak nggak banyak juga sih kalau di angkatan gue waktu itu kayak gitu. Pas Sweet 17 abis berapa? Ya ampun gue lupa. Itu udah lama banget. Bahkan gue juga gak tahu kan ortu lah itu mah. Oh gitu. Terus pas Sweet 17 lu itu ada kejadian aneh atau lucu atau apa gak? Kejadian aneh? Gak ada sih. Untungnya puji Tuhan gak ada sih. Gak ada yang aneh. Masa ada? Kayak smooth aja sih waktu itu. Kayak ya udah mau di sini oke. Terus teman-teman ini oke. Terus udah nggak ada yang kejadian aneh konyol atau ini. Soalnya nggak ada. kalau Sweet 17 teman-teman gue yang cewek-cewek tuh suka bawa pegandeng cowok atau buat jalan kayak pengantin candle iya itu banyak juga kayak itu buat ada. apa anjir. Tapi gue juga ada sih kayak candle gitu emang biasa itu common kan lu jago banget di enggak, TikTok ya suka ampun. ngomong refleks cowok suka ngomong selingkuh apa segala macam. Menurut gue jago loh dari cewek. Tapi itu bukan experience gue sendiri sih. Oh ya? Iya. Berarti dari pengalaman lu banyak dong tentang pacaran gitu. Kadang tuh orang tuh ngira itu pengalaman dari gue sendiri, tapi enggak juga. Kayak overall malah gue ngeliat dari circle gue. Jadi gue tuh kayak ngeliat dari temen gue tuh ada kayak ini ya, ini something yang gue baru tahu nih. Terus ya udah kayak jadiin konten gitu. Gue ngobrol sama dia, boleh nggak sih kalau misalkan gue jadiin, tapi gue nggak mungkin sebut namanya gitu kan. Kayak inspiring aja buat bikin ini. Tapi bukan semua dari pengalaman gue. Tapi dari soal pengalaman lu pacaran, lu lebih sering dapat princess treatment, nggak tahu gak princess treatment? Kan akhir-akhir ini kayaknya lagi sering dibahas banget di TikTok. Kayaknya sering, iya sih. Iya. Sering banget. Enggak juga sih. Iya. Kalau dari lu sendiri princess treatment itu apa sih? Kalau menurut ini opini gue. Oh iya pasti. Kalau menurut gue princess treatment tuh ya lebih ke ini sih, dari misalkan lu mau masuk mobil nih dibukain pintu lah, terus misalnya lu mau makan kemana harus cowok yang pilihin, cowok yang bener-bener aturin lah gitu loh. Jadi intinya lu tinggal terima jadi gitu kan. Cuman jatuhnya kayak lebih ke manja gitu sih ceweknya. Cuman on the other hand gue juga mikir sebenarnya princess treatment itu cuman datang dari cowok yang bener-bener naturally loves you gitu loh. Lu nggak bisa expect itu dari cowok yang emang sebenarnya enggak segitu sayangnya sama lu gitu sih. Cuman princess treatment ya lu akan dapat kalau emang lu win-win kok kalau sama cowoknya gitu. Kalau lu treat dia like a king ya dia bakal treat lu like a queen juga gitu. Tapi apa namanya? Kalau berarti princess treatment itu lebih ke, kalau di love language kan ada act of service gitu. Berarti lebih ke act of service. Kurang act lebih. of service, gift gitu sih kurang lebih. Iya. Menurut gitu gue dong. ya. Kan dikasih. Kalau dari lu sendiri
princess treatment itu penting nggak dalam relationship? Duh, ada dia nih. Ini lagi. Dia mau lihat sini atau harus keluar deh cowok lu. Di sini. Soalnya ada cowoknya si Caca di sini, dia liatin. Nggak, princess treatment menurut gue penting gak penting lah sebenarnya. Itu bukan sesuatu yang necessary banget kok di relationship kalau menurut gue sebenarnya. Ya Kenapa? karena kalau misalkan itu penting banget, ntar misalkan one day nih, kan cowok tuh nggak selalu stabil kan ya, cewek juga nggak selalu stabil gitu. Kalau misalkan kayak dia emang lagi capek, lagi burn out, lagi nggak bisa treat lu kayak princess treatment gitu, kita yang sensitif jadinya, kita yang marah, kita kayak langsung kira dia udah nggak sayang sama gue nih gitu. Jadi sebenarnya nggak sepenting gimana gitu sih. Kayak occasionally mungkin nggak apa-apa. Cuman kalau bener-bener yang harus tiap hari banget, kayak dulu relationship seinget gue nggak gitu deh konsepnya gitu loh. Kalau menurut gue kayak lebih ke saling bikin happy aja gitu loh, bukan dari treatmentnya acts of service yang bla 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 yang sekarang jadi standar di TikTok gitu loh, ngerti kan? Emang dulu yang lu maksud itu dulu kapan? Tahun 90 2000 Iya, gitu maksudnya tahu gue gitu ya, kayaknya zaman yang pas gue SMA lah atau kayak bokap gue gitu, kayak kayak nggak ada di princess treatment gitu. Kayak lebih ke ya udah lu bikin gue happy, gue bikin lu happy, saling respect, saling value, that's it gitu loh. Nggak ada yang kayak treatment kayak sekarang gitu yang kayak gue liat tuh di TikTok kan banyak banget tuh kayak itu bare minimum, ini standarnya gini-gini gitu. Kayaknya juga deh gitu loh. Tapi mungkin karena gue lebih prefer conventional way gitu. Itu kan preferensi gue ya. Gue nggak tahu sih kalau nowadays. Kalau dari lu sendiri bare minimum kan di TikTok banyak tuh standar TikTok. Yang gue suka ngomong tuh standar TikTok. Iya betul. TikTok gitu. Menurut lu bare minimum apa yang menurut lu paling aneh selama lu pernah denger di TikTok ya? Paling aneh? Yang paling gak masuk akal gitu. Aduh, apa ya? Gue kepikiran yang paling wajar sih. Kalau yang paling wajar sih waktu itu ada siapa yang ngomong, pokoknya rumah cewek tuh jauh banget gitu, terus cowoknya tuh juga di ujung gitu ya, intinya dijemput jauh-jauh terus balik lagi ke tempat datingnya gitu, tapi itu udah bare minimum katanya, karena ya cowok tugasnya jemput, antar jemput, sediain tempat gitu, mau kemana makan apa, terus dia yang bayar juga gitu. Itu sebenarnya menurut gue wajar, tapi agak nggak wajar juga sih yang jemputnya itu sih. Kalau misalkan bisa ketemu di tengah kayak why not gitu kan. Berarti menurut lu antar jemput itu termasuk effort cowok gak? Effort. Kenapa? Karena dia harus nyediain bensin, bersihin mobil, harus kayak ya make good impression lah gitu loh ke ceweknya. Nyari alamat kan gak gampang gitu kan, meskipun Sherlock gitu-gitu loh. Terus ya menurut gue itu effort sih. Enggak kok, orang banyak cewek TikTok yang bilang bukan effort. Iya, banyak. Itu bukan effort kalau kata cewek TikTok, itu hanyalah tugas dari si cowok buat antar jemput, bukan effort. Itu emang sewajarnya dijemput. Cuman kalau gue sih ngeliatnya itu effort juga, karena cewek juga pasti effort kan, sama-sama effort lah gitu. Cewek effort apa? Dandan, nyatok, makeup itu kan lama. Kayak lo pengen cowok itu jalan di sebelah cewek yang cakep, pengen cowok itu bangga dong dilihat sama surroundingnya, sama publik, itu kan effort juga gitu loh. Kecuali ceweknya yang kayak ya udah gue tahu bakal dibayarin juga lah, ini dandan seadanya, tunggu dijemput, terima jadi, ya itu baru. Lah emang makeup effort anjir? Itu effort Effort loh. apanya? Gila lu, effort tuh lama. Maksudnya makeup tuh lumayan lama. Kalau Ya lama. Kalau beberapa cewek ya kayak oke, lu harus skincare dulu, lu harus kayak taruh foundation, taruh apa, kayak itu spend waktu bisa 30 sampai 40 menitan lah. Ya bisa sejam 2 jam. Iya, belum apalagi nyatok. kalau nyatok. Iya, maksudnya itu kan effort cewek. Cowok kan paling apa? Cuci muka. Apa? Skincare juga, cowok juga skincare. Ada skincare juga, pakai cuman parfum, isi bensin. Cewek juga pakai parfum. Isi bensin, servis mobil, motor, itu juga effort itu. Iya, porsinya beda lah. Porsi effort cowok cewek gitu loh. Berarti tadi kalau yang lu bilang kan makeup itu tujuannya buat apa? Bikin lu merasa dilihat cantik tadi lu bilang. Iya, itu salah satu faktornya gak sih? Kayak maksudnya cowok mana yang gak happy kalau ngeliat gandengannya tuh yang cakep lah, yang kayak maksudnya presentable. Kan itu juga effort. Iya kan? Soalnya kalau cewek itu banyak yang bilang loh, makeup itu untuk diri sendiri. Itu buat gue bullshit buat gue. Emang iya? Iyalah. Kenapa bullshit? Karena makeup itu kan tujuannya biar lu terlihat cantik, biar lu dipuji sama orang. Tujuannya adalah untuk validasi. Iya, validasi. Iya kan? Tapi kan ada juga beberapa yang emang ya udah, emang gue pengen confident aja nih. Kalau gue nggak confident, jalan keluar, hangout keluar kan
nggak enak di gue juga gitu jadi. Ya kan justru confident tuh biar dilihat orang cakep. Validasi juga dong. Iya sih. Iya kan? Balik lagi sih validasi. Ya ada juga sih cewek-cewek yang make up tengah malam buat lihat skill make upnya. Lu suka gitu kan? Enggak. Tidur gue tengah malam. Ngapain gue make up? Gue sering denger cewek-cewek suka make up tengah malam buat lihat dia cakep atau enggak gitu. Oh, ada sih yang kayak gitu. Tapi dulu gue pernah sih emang iseng doang. Iya, iseng doang Iya, gitu cuman kan. makin sekarang kan udah faktor males juga gak Iya. sih? Ngapain malam-malam make up gitu. Jadi lu setuju sama pendapat gue kalau make up itu sebenarnya buat validasi? Setuju sih. Setuju. Ya setuju sih. Ya, I can't siapa sih deny. yang gak demen kalau dipuji? Iya, siapa gak demen kalau Iya kan? diapresiasi. Iya. Dan rata-rata cewek kan suka. Iya suka, cowok juga suka. Cowok juga. Apalagi lu kalau make upnya udah menghabisin waktu lama. Iya. Make up kan juga mahal kan. Iya. Lu make up berapa biasa? Maksudnya berapa? Berapa lama? Harga make upnya? Gak tahu sih di total. Maksudnya kayak ya kan cewek pakai concealer, Iya, foundation. concealer, Concealer aja bisa 600.000 kan. Belum foundationnya yang hampir juta gitu Iya. loh, banyak kan rata-rata. Cuman Iya. kalau di total gak tahu sih. Ya, soalnya cowok lu yang beliin ya. Enggak, enak aja. Enggak gitu ya, untung dia main HP. Enggak. Cuman itu juga effort tuh. Cewek yang beli makeup, beli skincare, pakai duit Iya. juga kan. Ya gitu loh. Kayak porsinya beda aja sih. Tapi kalau cowok itu kan banyak juga tuh cewek-cewek TikTok yang minta dibeliin skincare, makeup gitu. Menurut lu tuh harus gak sih? Emang ada yang minta dibeliin? Banyak lah, banyak coy. Enggak, maksudnya beneran. Nah, itu yang gue nggak ngerti loh kadang. Kok cewek nggak bilangnya gimana gitu? Minta dibeliin. Iya, bikin konten. Jadi foto dia terus tulisan mau skincare buat biar dia cakep gitu, biar dilihat cowoknya dia. Iya. Terus cowoknya langsung peka gitu nyadar beliin atau dia ngomong terus terang aja belak-belakan? Enggak, dia cuma curcol doang. Oh, iya. Mana ya, gue sih belum kebayang sih. Iya, kalau emang cowok harus beliin makeupnya cewek. enggak juga sih, kecuali lu suaminya. Iya. Ya lu beliin ya wajar gitu kan. Ya soalnya kan banyak juga cewek TikTok yang suka berharap dibeliin banyak barang ke cowoknya. Iya. Cowoknya harus beli makeup lah, skincare lah, harus beliin ini A B C D F G. Terus kalau mau split bill dibilangnya mau kondo gitu. Iya, itu gue pernah denger sih. Iya. Cuman kalau masalah beliin sih ya sebenarnya tergantung pacar masing-masing sih. Kalau misalkan cowoknya fine, kayak spending money, effort gitu buat beliin skincare lah, makeup ya sebenarnya nggak masalah juga. Cuman kalau menurut cowoknya itu udah ngebebanin ya tergantung relationship masing-masing sih. Cuman gue selama gue relationship gue nggak ini sih. Oh ya? Iya sih. Oh, lu jarang Aneh sih. jarang apa? Jarang dibayarin atau gimana? Enggak, maksudnya kayak itu kan barang cewek. Kayak makeup keperluan cewek gitu. Kayak malah gue prefer cowok gue gak usah tahu gitu loh. Ngapain tahu barang-barang ini gue gitu. Kayak ya udah itu lu terima jadi aja kalau misalkan gue dandan kayak gimana gitu loh. Gak harus lu provide-in itu. Yang lain aja. Ya berarti kalau kita balik ke princess treatment, kalau cowoknya beliin makeup gitu, skincare itu termasuk princess treatment. Ya bonus sih ya, termasuk princess treatment sih. Kayak lu di-provide kan jadinya. Kayak gitu. Tapi love language itu juga penting nggak buat lu dalam relationship? Penting. Kenapa Justru tuh? gue awal-awal relationship tuh gue nanya-nanya mulu kayak love language-nya apa gitu. Karena kalau misalnya beda nih, ya beda sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan gue kan quality time nih ya, contoh gue quality time kan orangnya. Kalau misalnya dia nggak tahu nih love language gue tuh quality time gitu, dia kasih gue gift, dia kasih gue mungkin acts of service gitu-gitu, tapi ya gue di ininya dominannya di quality time, percuma dong lu kasih itu bukan yang gue mau gitu sebenarnya. Kayak anjir, ini gue jadi kepikir ada contoh temen gue kayak dia tuh ini baru banget lagi kejadian kan, dia cerita ke gue sebenarnya gue dibeliin nih tas Dior gitu kan, terus gue dibeliin kayak barang-barang oke lah gitu, mahal sama cowoknya. Cuman ya itu sebenarnya bukan yang gue mau. Gue tuh maunya dinner sama dia gitu, spend quality time sama dia gitu loh. Kayak itu kan dari situ aja udah kelihatan kan kayak bentroknya gitu. Ya mungkin karena miskom atau cowoknya juga nggak tahu atau mereka saling tertutup. Berarti gimana caranya biar tahu love language satu sama lain kalau dari Caca sendiri? Ngobrol. Iya, sesimpel nanya aja. Kayak love language lu apa sih gitu. Terus ya selama lu sama dia ya you get to know dulu gitu, selama seminggu, sebulan. Kira-kira apa sih gitu yang bikin dia lebih comfortable, dia senang gitu in terms of relationship gitu ya. Kayak kan selama sebulan gitu pasti kan lu bisa kenal lah gerak-gerik dia, kesukaan dia apa gitu. Kagak, orang cewek-cewek maunya dipekain. Aduh. Harus cewek-cewek harus kasih kode. Cewek Harus kasih kode dulu. Nanti kalau cowoknya nggak peka baru marah-marah, ngambek-ngambek.
Ih, cowok aku nggak peka, semua cowok sama aja. Enggak. Cewek tuh ini yang gue kesel nih ya, Apa? kayak cewek tuh expect cowok tuh bisa baca pikiran gitu loh. Padahal enggak juga, kayak kadang cowok juga ada loh yang pengen ceweknya peka. Contohnya kayak gimana? Kayak misalkan kita ngelakuin apa nih, sebenarnya cowoknya tuh nggak suka gitu loh. Cuman dia juga expect kita ngerti, kita langsung tahu nih ini bukan yang dia suka. Cuman kan kayak ya udahlah, daripada saling tebak-tebakan, saling main games, langsung aja ngomong gitu loh. Apa susahnya sih? Enggak sih, lebih seru main game sih, tebak-tebakan. Harus tebak-tebak dulu, ngambek, biar ada bahan berantem. Iya, biar ada Terus bahan. biar nanti bisa chatan sama cowok lain. Ya ampun, nah itu udah. Jadi pacar aku nih nggak mengerti aku, harus gimana ya? Jadi kayak gitu, dia tau banget. Enggak. Oh, lo sering gitu? Enggak, enak aja. Enggak. Enggak. Cuman kayak gue lebih prefer tuh langsung nyablak aja sih, to the point. Lebih hemat waktu. Iya, ya, gue juga setuju sih. Kadang kalau terlalu berantem kelamaan, nanti merembet kemana-mana. Ya kan, tapi lebih enak itu, yang harus yang toxic dikit relationship-nya. Tapi kenapa sih toxic relationship tuh lebih susah lepas loh? Kenapa? Gak tau, justru gue bingung, heran gitu. Lu emang gak pernah di toxic relationship? Enggak pernah gue. Orang gue yang toxic. Oh lu toxic ya? Nggak, banyak yang bilang toxic relationship tuh lebih susah lepasnya, karena lebih seru. Lebih kayak tadi tuh yang lu bilang ya, ada berantem lah, hal simpel gitu. Gue belum ngerti gitu di mananya. Kenapa bisa orang stay lebih lama? Kalau dari pengalaman gue ya, bukan pengalaman gue, dari pengamatan gue. Oh, pengamatan gue, enggak. Gue nggak pernah toxic gue. Iya, lu yang Walaupun gue toxic, tapi menjaga biar nggak toxic hubungan gue. Asyik. Paling sengaja toxic dikit, Iya. biar seru. Gimana pengalaman? Kalau dari pengamatan gue ya, kenapa orang susah buat lepas dari toxic relationship? Karena kita tentuin dulu nih toksiknya karena apa? Apa karena toksiknya itu berantem secara verbal yang saling ngata-ngatain, cari bahan drama gitu, kan ada juga gitu. Ada juga yang toksik karena abuse. Ada juga kan kayak Physical gitu. abuse. Iya, ada juga kayak gitu, toksik. Iya, kalau udah kayak gitu kenapa mu? Iya kan. Kalau dari pengamatan gue, kita ngomongin yang abuse. Si cewek kan biasa yang lebih sering di abuse sama cowok kalau Iya, dalam relationship. Ada juga cowok yang kena Ada abuse juga, iya. sama Ada cewek. juga sih. Tapi kalau kita lihat di berita-berita Twitter, TikTok lebih banyak cewek yang kena abuse, entah pukul, entah ditampar gitu. Iya. Banyak lah kayak gitu. Karena kalau dari toxic relationship yang abuse itu kebanyakan karena ceweknya takut buat keluar. Kenapa? Takut buat keluar dari relationship itu. Oh, takut sama cowoknya. Takut sama cowoknya. Oh. Ada juga karena mungkin udah sayang banget nih. Jadi walaupun kalau mau tampar, ditonjok segala macam, si ceweknya pasti mikir pasti dia bakal berubah suatu saat nanti. Itu gue gak bisa berkata. Aku yakin dia bakal berubah. Gak ada Dia orang sekarang cuma marah doang. Aku masih sayang sama dia. Ada juga yang begitu, banyak. Karena takut sama cowoknya. Atau takut kehilangan, yang penting udah bucin bego gitu lah. Iya, itu gue kesel tuh banyak cewek bucin bego gitu Iya. loh. Aduh. Nanti Sebenarnya tuh kalau bucin pun itu juga sebenarnya harus pakai logika. Nggak harus semena-mena pakai Feeling. emosi doang, pakai Iya. feeling doang. Karena kalau lu bucin karena emosional doang, karena feeling doang, lu bego. Lu buta cinta. Benar-benar literally buta cinta. Nggak bisa ngelihat apa yang terjadi di depan mata lu. Dan lu cuma ya udah masa bodoh aja. Lu nggak melihat hal itu. jadi ngewajarin, ngetoleranin gitu kan. Ngewajarin, betul, ngewajarin. Aduh. Sama juga kayak yang toxic relationship yang banyak drama itu. Yang kata-kata maksudnya. Betul. Sama juga kayak gue udah terlalu sayang sama dia, terus ya udah nanti mungkin dia bakal berubah. Ujung-ujungnya ya sakit sendiri. Nanti sakit sendiri malah curhat ke orang lain, terus nangis-nangis, malah sampai nyilet-nyilet gitu. Aduh. Banyak sih yang kayak gitu. Iya, banyak yang gitu, yang toxic relationship. Iya. Mm-mm. Orang lebih tahan di toxic tapi. Nah, justru yang parahnya ketika orang-orang udah keluar nih dari toxic relationship, terus ketemu sama orang yang baik, entah cewek yang baik atau cowok yang baik. Jadi gampang bosen. Jadi males dia Iya. ketemu yang baik-baik. Kok gue kayaknya tiap hari dulu ada aja bahan drama, kok sekarang kayak baik-baik aja. Iya. Gue jadi bosen lah, kayaknya males lah sama dia, yang lain aja lah. Akhirnya selingkuh, akhirnya chat sama cowok lain, sama cewek lain, jalan lah, belum ngerum apa segala macem. Ya gitulah yang bahayanya dari keluar dari toxic relationship, karena lu nya sendiri belum healing, Iya. belum sembuh dari Lu nya toxic sendiri. relationship-nya. Iya, kayak gitu. Jadi lu nyakitin orang lain Iya. yang sebenarnya healthy relationship. Iya, yang orang lain sebenarnya pengen healthy relationship sama lu, tapi lu nya sendiri belum sembuh nih dari toxicnya. Akhirnya lu malah nyakitin dia. Iya.
Jadi ya looping aja terus ntar dia juga jadi toxic. Iya, kayak Dia gitu nyakitin juga. orang lain. Nurul lagi toksiknya. Jadi makanya ada kata-kata orang Gen Z zaman sekarang tuh yang ngomong hurt people, tahu gak lu? Hah, hurt people maksudnya? Hurt people, Oh iya hurt iya iya people iya gitu. dong, iya benar. Orang yang tersakiti Dia juga menyakiti nyakitin, orang. iya. Iya kayak gitu. Lu kayak gitu ya? Enggak. Kan lu bilang lu toxic tadi sama. Ya kan gue emang toksik, tapi gue berusaha buat nggak toksik. Nih, kok lu tau lu toxic? Ya emang gue melabeli diri gue toksik aja. Oh. Walaupun gue nggak toksik, tapi gue melabeli diri gue iya. toksik aja. Oh gitu. Iya. Emang lu nggak toksik? Kayaknya enggak sih. Enggak lah, enggak tahu Yakin, gue. iya. Gue kadang orang toksik tuh enggak tahu kalau dia toksik juga kan. Oh, iya. Kan kayak lu tahu lu toksik kalau misalnya pasangan lu nih atau teman lu banyak kan ngejauh atau selalu hurt deket lu gitu. Itu kan baru lu lebih tahu. Tapi selama ini aman-aman aja ya. Oh, aman-aman aja. Tapi lu pernah punya pengalaman nggak orang yang teman lu atau saudara yang punya toxic relationship? Banyak. Banyak. Yang paling parah kayak gimana? Aduh, tapi Nggak usah sebut nama. Iya, nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa, nggak usah sebut nama. ini baru banget sih sebenarnya. Iya. Ini teman gue, termasuk deket gitu ya, teman deket gue cewek. Ya lebih ke gue kasihan sih. Itu yang kayak tadi lu bilang, bucinnya tuh bener-bener yang bucin. Sorry banget tuh sih, bucin Iya. bodoh gitu loh, yang kayak mungkin udah terlalu sayang, udah terlalu invest so much in him gitu. Jadi kayak bener-bener ngerelain, ngewajarin kalau misalnya cowoknya kasar, cowoknya tuh kayak nggak nge-value dia gitu, dan udah jelas-jelas nunjukin kalau cowoknya tuh nggak mau lah gitu, nggak mau lagi sama nih cewek gitu. Tapi ceweknya tuh tetap ngewajarin gitu, nyamperin gitu loh. Jadi kan itu menurut gue sih udah termasuk toxic gitu ya, kayak lu diputusin sepihak gitu kan. Terus ada lagi yang toxic menurut gue sampai ini juga, cuman jelek. udah lama sih, pas Iya. zaman waktu kuliah tuh ada aja tuh yang kayak gitu, pacaran sama orang yang jauh lebih tua nih umurnya. Kadang tuh orang yang jauh usianya di atas juga nggak selalu mature sih. Iya betul. Sumpah itu gue kira tuh kalau misalkan gue pacaran nih sama cowok yang lebih dewasa gitu, 4 tahun lah, 8 tahun, gue kira kan lebih ini ya, lebih dewasa lah, lebih aman gitu relationship. Enggak juga Nggak gitu. juga. Gue banyak ngeliat teman gue yang kayak pacarnya tuh jauh umurnya di atas nih cowoknya, tapi lebih toxic gitu loh. Lebih yang kayak mungkin dianggapnya kayak nih cewek bocil lah, lu nggak bisa ngasih tahu gue, ngapain lu kayak larang-larang gue lah, gitu-gitu loh. Jadi kan ceweknya jadi sakit hati juga sendiri. Banyak sih gue ngeliat Iya. gitu. Kayak contoh toksiknya berarti dia lebih ke abuse atau gimana? Enggak Yang ke teman-teman abuse, itu? cuman Iya. ke verbal sih. Verbal. Sama lebih ke, kalau attitude apa ya? Kayak behaviornya aja gitu loh. Ngilang, ya nggak jelas gitu loh. Kalau yang satunya lagi itu nggak abuse, tapi dia abuse diri sendiri, apa ya itu kalau gitu? Ya apa bipolar atau apa gitu, mental Enggak. illness gitu. Enggak, dia ngerasa cowoknya nih kayak nggak apresiasi dia gitu. Jadi dia kesel, dia sampai nge-cutting diri sendiri. Caper gitu. Nggak caper, mungkin dia Caper lah. Dia Enggak cutting diri sendiri biar caper lihat cowoknya dong. gue nggak tahu dia kasih lihat cowoknya atau enggak. Cuman kayak kalau dia bilang sih buat ngelampiasin aja. Kayak ngelampiasin, gue tuh gak bisa cerita nih Ca ke semua orang, gak bisa cerita ke siapa-siapa juga. Ya paling bener-bener ke circle yang bener-bener gue percaya. Tapi ya cara gue lampiasin tuh gitu. Nah itu tuh apa ya? Enggak dong, bukan abuse dong. Ya mental illness kali. Self abuse kan? Ya, self abuse. Bukan cowoknya yang Bukan abuse. cowoknya. Iya kayak gitu. Iya. Pokoknya yang udah sampai nyakitin diri lu, yang bikin lu bego, itu menurut gue toxic. Iya. Tapi lu pernah nyilet tangan? Enggak loh. Iya. Enggak. Kenapa? Kan lagi ngetren zaman sekarang nyilet tangan. Gue gak ikut tren. Ngapain? Enggak lah, gak pernah gue. Sedepres-depresnya gue kayaknya gak pernah. Iya. deh. Tapi lu yang paling depresi pas kapan? Pas apa ceritanya? Kapan ya? Udah lama sih. Kayak 2 tahun lalu gitu. Ini sebelumnya gue tanya dulu, kalau gue tanya tentang ini lu tersinggung Enggak tersinggung. Karena kan udah lewat. depres juga, iya. Menurut gue depres pas lagi ya putus. Ini Dulu cowok lu? relationship. Ya bukan Cowok lu dong. nggak, maksudnya cowok lu tahu? Udah tahu deh juga. Soalnya dia juga kenal sama yang sebelumnya. Nggak, sebenarnya gua nggak enak nih nanti cowok lu dengar tapi belum tahu, nanti jadi bahan berantem. Gua Tapi nggak enak. soalnya ini gak big deal. Kayak putus ya sedih aja gitu. Karena gue kira ini yang terakhir, ini yang bener-bener inilah gitu. Kayak kok gue cuma jagain jodoh orang setahun gitu loh. Jadi kayak itu doang, gak yang big deal. Dia dia nyakitin gue, dia abuse gue, itu enggak sih. Sebenarnya kayak hidup gue gak sedrama itu sih. Kayak gak seseru drama itu sih. Tapi kalau lu sendiri pernah ini nggak? Bukan pernah sih. Lu kalau punya teman
yang kita ngomong mental illness lah, ada yang bipolar, depresi, suicidal gitu. Iya. Merasa terserap gak energi lu sama dia ketika dia selalu curhat sama lu, Kadang gue ngerasa dia kayak selalu gitu. nyari lu gitu. Jujur kadang gue ngerasa Iya. kayak gitu. Kadang ya. Kadang karena gue ngerasa gue tuh nggak selalu stable gitu kan. Kadang gue juga ada masalah lain gitu. Terus pas teman gue butuh gue nih ya, gue tahu I have to be good friend, harus dengerin, terus ya be there gitu. Cuman kadang gue timingnya juga lagi anjir. Gue denger cerita lu, gue jadi ikut emosi, energi gue keserap, I feel drain gitu loh. Pernah kayak gitu, karena saking parahnya problemnya gitu loh. Jadi kan sebenarnya itu bukan urusan gue banget, tapi gue jadi pulang ke rumah tuh gue masih anjing, gue ikut bete nih sama ini, gue jadi ikut kesel juga gitu loh. Gue jadi perhatiin dia, gue stok IG-nya juga. Pernah sih kayak gitu. Iya. Terus akhirnya gimana? Akhirnya gue jadi mantauin aja gitu loh. Iya. Jadi mantauin, lu di mana sekarang, lu ya jadi parno lah gitu loh sendiri. Pernah sih kayak gitu. Iya. Cara lu menghadapi hal tersebut gimana, kan kalau lu lama-lama keserap tuh energinya. Cara lu menghadapi orang-orang seperti itu gimana? Biasa aja sih, gue tunggu time heal aja. Kayak kalau emang gue lagi capek banget ya gue tidur gitu, kayak buat recharge energy. Kalau enggak gue udah me time aja gitu sendiri di kamar gitu loh. Enggak yang harus perlu shopping atau gimana gitu, enggak kok. Kadang gue cuma ngerasa lagi nggak stable aja, karena gue ngerasa gue lagi ada ini nih, terlalu numpuk nih tugasnya, terlalu banyak kerjaan gini-gini, terus gue harus dengerin cerita ini, kan capek gitu sih. Nggak yang big deal banget, cuman kadang ya gue kalau lagi emang available banget nih, gue dengerin ya gue samperin kok kadang bahkan ke rumahnya gitu. Sebenarnya kalau buat gue pribadi ya, kalau nge-handle orang-orang yang mental illness, sebenarnya nggak masalah kalau kita ngasih waktu kita, tenaga kita untuk peduli sama dia. Iya. Tapi yang kadang gue bikin kesel tuh, udah tahu mereka lagi sakit nih, punya mental illness, bipolar, depresi segala macam, tapi mereka nggak nyari tenaga profesional buat ngebantu mereka. Iya, misal ke psikolog gitu. Iya, ke psikolog gitu. Jadi mereka malah ngandelin kita, tau gak lu? Mereka ngandelin kita buat dengerin curhatnya, buat bantu nyelesain masalahnya. Iya. Padahal kita sendiri bukan tenaga profesional, kita kan juga manusia biasa. Sementara kalau kayak psikolog segala macam, mereka kan udah punya ilmunya, udah tahu cara ngadepin A, B, C, D, F, G. Jadi ketika mereka ngecurhat sama kita, terus kitanya juga jadi keserap energinya. Malah bisa ke bawah loh, gue pun juga pernah kayak gitu loh. Lu pernah ke bawah gitu? Kalau gue kan hampir ke bawah malah. Maksudnya gimana? Jadi misalkan ada cewek nih curhat ke gue terus tentang gue pengen bunuh diri apa segala macam. Oh, yang suicidal gitu ya? Iya, suicidal gitu. Gue pun juga jadi mau bunuh diri juga. Enggak, jadi gue kayak apaan sih nih anak bunuh diri terus ngomongnya. Terus lama-lama gue jadi bad mood juga gue lama-lama. Iya, yang moodnya ngaruh. Iya, jadi ngaruh juga. Malah yang biasanya gue kadang stable nih tiap hari, atau ya kadang seneng gitu, malah gue bisa ngedown aja di hari itu karena sering ngedengerin curhat nih orang terus nih. Yang sama lagi repetitif lagi gitu-gitu ya. Yang sama melulu masalahnya gitu-gitu terus. Iya. Akhirnya ke bawah juga di gue. Ya makanya kadang tuh ini sih, ini satu hal yang kayaknya waktu itu dikasih tahu sama someone, lu kalau misalkan ada orang cerita nih terlalu deep tentang masalah dia, pokoknya terlalu complicated banget lah, udah lu jangan involve ke masalah dia gitu loh, lu keluar dari tempat itu atau lu selesai dari chat itu, ya udah gitu, lupain gitu loh, jangan kayak lu kasih simpati sama empati beda kan? Beda. Kayak pokoknya lu dengerin aja, ibaratnya kayak udah kasih kopi, chill. Udah, habis itu udah bukan urusan lu gitu loh. Jadi kayak jangan sampai lu terlalu ikut campur di urusan masalah orang gitu. Mau itu temen deket lu banget atau ya bestie lu gitu loh. Karena bakal capek sendiri. Sementara lu punya masalah lain. Capek. Iya. Capek sendiri. Jadi gue dari situ udah kayak gak pernah yang terlalu involved banget. Gue harus be the hero of my friend gitu. Enggak sih. Kayak gue lebih ke ya udah, gue kasih advice tapi ujungnya terserah lu gitu loh. Gue gak mau terlalu involved. Terus kalau misalnya lu punya masalah nih, kan cewek pasti suka punya masalah lah, tentang masalah pribadi, masalah kerja, ya kan? Apa yang lu harapkan dari cowok lu untuk ketika lu menghadapi masalah? Kan pasti lu bakal ini dong, curhat ke cowok lu dong. Apa yang lu harapin dari cowok ketika lu curhat ke cowok tentang masalah lu? Ini ya realistis aja ya. Iya. Dibaik-baikin lah. Iya. Baik-baikinnya gimana? Ya lebih di treat sweets gitu mungkin, atau mungkin dia lebih spend time sama gue gitu, nggak main game gitu. Terus lebih ke ya baik-baikin lah, words of affirmation gitu loh. Jadi kayak
nggak harus ngasih gue advice, solution apa-apa. Yang penting gue didengar, gue bisa mengekspresikan gue lagi sedih, lagi capek. Lu bukan tong sampah gue sih, cuman lu tuh safe zone gue kan. Gue bisa cerita apapun ke lu, ya be nice to me lah gitu. Cuman buat period of time itu doang. Gitu sih. Tapi lu tau gak kalau cowok-cowok, kalau misalnya cewek curhat nih ke cowok, cowok-cowok kebanyakan lebih sering mencari solusi daripada ngedengerin. Karena cowok Iya kan cowok kan logis, lebih Iya, logis. iya. Cewek kan feeling. Iya. Jadi ya kalau cewek bisa mungkin cowoknya lagi ada masalah, ya coba kita kasih solusi teknis ya. Iya, emang kayak gitu. Pasti cowok mikirnya gitu. Semua cowok pasti gitu. Ya beda lah. Iya. Cewek kan feeling. Iya, makanya ketika ada cewek nih curhat ke cowok, terus cowoknya malah ngasih solusi. Ceweknya malah marah, ngambek. Kamu kok nggak mengerti aku? Terus malah ngambek, nggak ngechat gitu. Iya. Karena kebutuhannya beda. Iya. Cewek tuh cuma pengen didengar. Iya. Pengen di-treat gitu ya, treat ekstra kalau lagi not in a good shape lah, not in a good face gitu. Kalau cowok ya emang lebih ke teknis. Gue tahu itu, gue aware. Gitu sih, beda. Iya. Gak bisa lu samain. Makanya tuh sebenarnya bahaya juga tuh kalau lagi cewek lagi curhat. Kenapa? Jadi cowoknya tuh sebenarnya harus lebih nanya ke ceweknya, kamu mau aku kasih solusi atau didengerin doang? Iya kan? Kan sesimpel nanya, lu Iya. mau didengerin atau lu mau solusi nih? Iya. Ya udah. Terus kalau dari lu lebih demen dikasih solusi atau didengerin kalau lagi ada masalah? Jujur gue lebih suka didengerin sih. Iya. Lebih pengen gue bisa mengekspresikan apapun secara bebas tanpa dijudge gitu. Tapi sebenarnya kan kalau cewek lagi punya masalah, sebenarnya mereka itu tahu solusinya kan. Cuma yang mereka butuhin itu sebenarnya adalah validasi, butuh afirmasi dari pasangan, Iya. dari orang yang dia ceritain. Iya kan? Karena deep down cewek tuh kadang kita udah tahu solusinya apa sebenarnya gitu loh. Sebenarnya gue udah tahu nih gue harus apa. Iya. Tapi kadang kita perlu afirmasi aja. Kayak itu mendorong kita lebih pede aja mungkin sama decisionnya. Gitu. Terus kalau misalnya kita balik, kalau misalnya cowok curhat ke lu, apa yang bakal lu lakuin sebagai cewek? Cowoknya maksudnya cowoknya atau Cowok lu, misalnya cowok lu curhat ke lu, Heeh. apa yang lu bakal lakuin sebagai pasangan? Oh, kalau ya sebagai pasangan ya pasti dengerin dulu dong. Kita dengerin, pokoknya let him express aja deh apa yang lu pengen share gitu. Kalau misalkan dia butuh solusi, ya udah kasih tahu solusi pilihan gitu, seenggaknya opsi. Solusi pertama ini, solusi kedua ini. Tapi in the end terserah kamu gitu. Tapi lu tahu gak sih sebenarnya cowok tuh malas banget curhat? Cowok tuh banyak kan mendam. Nah, Kayak tahu gak lu kenapa cowok suka mendem daripada cerita? kenapa? Nggak tahu nih si cowok lu juga begitu juga atau enggak. Tapi kalau dari gue juga kadang suka gitu. Kalau lagi ada masalah nih, gue pendem aja. Gue nggak curhat ke cewek gue. Karena kita sebagai cowok tuh mikir kalau kita curhat masalah kita ke cewek, malah ceweknya juga ikut overthinking dong gak lu? Ya ampun, iya lagi. Iya kan? Iya. Oh gitu. Iya gitu coy. Tuh. Jadi cowok tuh jarang cerita karena itu. Iya justru karena kita takut cewek kita juga overthinking nantinya. Enggak sih, alibi sini pasti. Enggak, emang gitu Males coy. aja Emang ngomong. gitu. Oh, Emang oke. gitu coy. Kita mikirnya gitu. Oke. Tapi gue tentang ini juga nih. Kenapa? Karena nah ini nggak apa-apa kalau lu emang keep ke lu sendiri gitu ya. Cuman kalau lu cerita ke temen lu gitu ya misalnya kayak apalagi temen cewek nih. Enggak. Ini gue potong ya dulu, ngomong dulu deh. Ini gue baru mau bantah temen cewek ya, ngomong dulu deh. Kenapa nih? Nggak, lu ngomong Oke. dulu selesai dulu. Kalau misalkan lu mendem ya sebenarnya nggak masalah juga sih, karena eventually mungkin lu akan cerita di timing yang lebih tepat gitu. Tapi kalau kita nih posisinya nih pasangan nih, terus pasangan gue ada masalah, dia cerita ke temennya atau mungkin best friend ceweknya, itu gue sebel banget tuh kayak gitu ya. Itu kayak kita cewek juga berasa gak berharga dong jadinya, kayak terus buat apa ada gue di sini? Kan gue di sini buat kayak ibaratnya tong sampah lo lah gitu, buat ekspresin lu tanpa ngejudge lu gitu. Kenapa ke orang lain, apa gunanya kita pasangan gitu loh. Karena pasangan kan solve problem bareng. Kalau lu ada masalah, ya gue bantu. Kalau gue ada masalah kan lu bantu juga. Kayak harus fair enough gitu kan. Itu sih kalau dari gue. Tapi kalau ini kita ngomong masih yang pendem-pendeman itu ya. Sebenarnya kalau kita pun cowok ketika lagi ada masalah kita pendem. Tapi kita cuma butuh support dari ceweknya doang, bukan support mungkin kasih solusi apa, dengerin apa segala macam, paling cuma setidaknya bikin nggak kesel lah di hari itu. Sama bikin kan? nggak emosi lah. Kayak di treat ekstra kan Iya kayak dong, cewek ya. iya dong. Gitu. Mungkin dikasih physical affection, iya, pegang iya. tangan, atau mungkin dibayarin makanan favoritnya si cowok. Oh, itu iya, udah cukup sebenarnya coy. Oh sesimpel itu ya? Iya, udah simple banget. Lu kasih makan aja yang enak, yang favoritnya si cowok, bikin kenyang udah, itu udah enak deh. Udah enak itu, udah enak. Ya. Tapi terus yang best friend cewek tuh gue udah pengen bantah dong, kenapa Apa? tuh best friend cewek? Karena
Karena menurut gue sebenarnya bisa ya, cowok sama cewek best friend bisa. Gue Enggak juga bisa. bisa. Ya, nggak setuju gue. Bisa Bullshit. gitu. Bisa temenan karena kayak lu sama best friend cewek, misalkan gue sama best friend cowok deh gitu, ya ujung-ujungnya bakal jadi temen terus gitu loh. Biasa yang dari kecil ya, maksudnya temen dari SD gitu. Tapi kalau best friend baru ketemu gede sih agak susah sih. Iya. Yang kalau lu udah kuliah nih atau lu udah kerja gitu, lu baru ketemu terus jadi best friend itu agak susah. Yang gue ngomong itu yang dari kecil Oke, gitu loh. kita ngomongin dari kecil. Oke. Kalau itu kan kayak ya udah kayak brother sister gitu loh jatuhnya. Jadi sebenarnya bisa sih best friend cowok sama cewek. Cuman kalau ketemu gede agak susah. Itu gue juga rada nggak percaya sih Iya. gitu. Tapi kalau ini kita masih ngomongin konteks yang dari kecil ya. Hah. Dari kecil pun juga sebenarnya buat gue nggak setuju sih. Dari kecil. Karena kan udah gede pasti akan mendevelop perasaan dong. Ada yang enggak? Ya ada yang enggak emang. Tapi ada kesempatan untuk develop perasaan suka. Iya mungkin Iya, emang. ada. Cuman ya nggak semua gitu kan. Adapun kalau misalnya dari kecil udah best friend, terus dari sampai gede, itu pasti best friend-nya pun juga nggak bakal deket best friend Iya, dari kecil. Pasti akan merenggang dong. Meregang tapi tetap ya kalau ketemu klop. Iya paling kontekan, Iya, saling kontekan kontak gitu doang, maksud gue. chat-chatan doang. Tapi nggak sampai yang sedekat zaman dulu itu. Nggak yang seintens yang sering ke Iya, rumah iya. betul. Iya enggak lah. Betul. Emang lu punya best friend cowok? Ada. Ya bukan best friend banget sih. Apa? Best friend-nya gimana? ya best friend karena dari SMP kan. Dan pokoknya kayak dia juga udah tahu gitu loh dari siklus ganti cowok ini, ganti cowok, dan gue juga udah tahu siklus dia gimana gitu. Kayak menurut gue itu temen yang gak akan pernah ada feeling juga sih. Jadi kayak makanya menurut gue sangat possible karena gue sendiri juga ada temen cowok gitu yang lumayan deket ya. Cuman sekarang ya makin masing-masing udah punya pasangan, emang jadi gak sedekat itu sih. Iya kan? Cuman kalau ya ada masalah apa ya kita ready to help gitu-gitu sih. Paling chat juga cuman sesekali gitu loh. Tapi tetap buat gua nggak mungkin banget best friend cewek cowok. Kayaknya lu kepahitan banget dengan Enggak, best emang gua friend nggak konteks peduli, ini. gua nggak kepahitan. Tapi gua udah melihat semua orang yang punya best friend, Jadi punya lo nggak cewek atau cowok, itu ujung-ujungnya udah nggak ada lah, nggak ada ujungnya, itu bullshit ujungnya. Ujung-ujungnya Ujung-ujungnya entah berantem, musuhan, atau saling selek-selekan dulu, ujung-ujungnya itu doang. karena ada feeling gitu ya. Iya, karena ketika lu best friend ya sama lawan jenis, baik cewek atau cowok, lu nggak akan tahu kapan lu bakal suka sama dia, dan begitu juga dengan sebaliknya. Lu nggak tahu apakah orang itu suka sama lu atau enggak. Dan lu kan nggak punya batasan dalam best friend-nya itu. Entah mungkin lu bisa physical contact, peluk-pelukan gitu kan. Nah, tapi Itu kan juga banyak juga tuh begitu. banyak sih. Iya kan? Tapi kalau lu udah punya pasangan nih masing-masing ya pasti ada boundariesnya dong. Nah Pasti justru kan orang goblok zaman sekarang kayak Iya, gitu. bener. Best friend tapi kontek-kontekan, Iya, peluk-pelukan walaupun udah punya pacar. Iya, itu beda. Itu cewek-cewek TikTok tuh begitu. itu beda. Enggak. Gue nggak ngarah ke situ. Itu harus ada boundariesnya. Iya, kalau menurut pasti. gue. Tapi ya tetap bisa kok best friend cewek-cewek. Justru menurut gue penting banget tuh boundaries. Ketika lu udah pacaran, punya pacar, Penting dong. dan lu punya best friend, lu juga harus kasih boundaries, harus kasih batasan ke teman lu itu. Apalagi teman deket. Kayak contoh, lu punya pacar, lu punya masalah. Tapi lu curhatnya ke teman baik lu, enggak ke cowok lu, enggak ke cewek lu. Nah itu yang goblok kayak gitu tuh. Itu gue setuju. Iya kayak gitu kan. Iya. Justru apa gunanya pacar lu? Kan pacar lu yang seharusnya jadikan tempat nyaman lu. Iya. Harus dijadikan tempat sebagai safe zone lu. Iya. Tapi lu malah curhat ke orang lain. Itu yang gue maksud tadi. Iya kan? Jadi kalau misalkan lu ada masalah, ya harusnya prioritinya pertama lu cerita ke pasangan lu dong. Kalau betul. enggak ya lu pacaran aja sama best friend lu sekalian Iya kalau betul. gitu. Ya kan? Tapi masalahnya kan nggak jadian sama best friend kan? Karena Iya. cuma mau jadi fans doang. Cuma mau punya badut doang tuh. Iya. Kayak cowok-cowok zaman sekarang pengen jadi best friend malah jadi badut. Sama cewek-ceweknya tuh. Duh, jadi banget ya. Iya. Cuman ya emang harus ada boundaries. Betul. Gue setuju nih. Iya. Karena boundaries itu sebagai penghalang lu untuk menjaga perasaan orang lain. Betul gak? Tunggu gimana? Boundaries? Tujuannya boundaries untuk menjaga perasaan lu dengan orang lain. Begitu juga dengan sebaliknya. Dan jaga perasaan pasangan lu. Iya betul. Iya. Betul kayak gitu. Itu penting banget buat gue. Oh. Justru banyak juga nih kayak cowok-cowok. Mereka nggak kasih boundaries ke cewek-ceweknya. Jadi cewek-ceweknya suka jalan sama cowok lain segala macem. Dan begitu juga sebaliknya. Cewek-cewek nggak kasih boundaries ke cowoknya. Malah cowoknya ngechat lah sama cewek lain. Itu kayak Jalan-jalan sama cewek lain kayak gitu. kayak open relationship gitu ya. Enggak, kalau open relationship kan lebih ke bebas iya. ngerum sama cewek cowok lain. Ya iya sih. Iya. Cuman kan kalau kayak gitu kita nggak tahu boundaries lu sampai mana nih Betul, gitu. betul. Tapi emang biasa gitu kalau misalkan nih lu tipikal orang yang
gak usah kasih boundaries. Lu tipikal orang yang bebas lah gitu. Lu akan attract orang yang kayak gitu juga. Jadi sama-sama relate kan. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan lu punya best friend cewek, terus lu mau jemput dia, lu mau pergi sama dia, ya pasangan lu juga bakal eventually kayak gitu nggak sih? Bebas itu bukan berarti nggak punya boundaries. Iya, benar. Justru lu punya boundaries dan lu percaya aja sama pasangan lu. Misalkan kita punya aturan atau boundaries, lu nggak boleh jalan sama lawan jenis berdua. Contoh aturannya. Oke, iya itu kan jelas tuh. Nah, berarti lu bebas lah lu kalau mau jalan sama cowok lain pun atau mau sama siapapun itu terserah karena gue udah percaya sama lu. Gue percaya sama lu untuk menjaga aturan yang kita buat berdua. Jadi kalau misalnya ketika lu sebagai cewek jalan nih berdua sama cowok lain tanpa sepengetahuan gue atau dengan sepengetahuan gue dan dengan pilihan lu sendiri, ya udah serah bebas lah. Itu artinya lu nggak menghargai aturan yang kita buat bersama. Lu bakal putusin atau enggak kayak gitu? Ya, gue sih jujur kalau misalnya gue kan selalu punya cewek nih. Kalau misalnya dia jalan sama cowok lain entah tanpa sepengetahuan gue atau dengan izin gue, ya gue paling kasih kesempatan lah. Kalau misalnya dengan sepengetahuan gue harus tahu dulu apa yang bakal dia lakuin di hari itu. Entah apakah dia cuma meeting doang ngomongin kerjaan, atau cuma mungkin sama temannya lain, mungkin cuma ketemuan berdua terus ketemu sama temen yang lain, tuh gue nggak masalah. Tapi kalau misalnya dia jalan sama cowok lain tanpa sepengetahuan gue, ya udah putus lah, gue bodo amat aja. Serius? Iyalah, kenapa enggak? Walaupun lu sesayang itu sama cewek lu? Ya dia aja nggak bisa menghargai aturan simpel yang kita buat bersama. Gimana dengan ke depan yang harus serius, yang dengan nikah gitu loh. Oke, ini setuju sih. Iyalah. Iya, lu nggak toleran ya? Iya enggak, gue bodo amat lah. Bodo amat gue. Oke. Ya lu kan pasti juga bakal melakukan yang sama kayak gue dong. Iya sih. Iyalah. Iya sih, cewek lagi. Ya tapi gue tahu lah lu berdua serasi lah. Saling menghargai satu sama lain. Cuman kalau cewek tuh mungkin lebih ke ini sih, kayak ngasih compensate. Maksudnya kayak masih toleran gitu loh. Kalau cewek rata-rata masih kayak gitu sih paling. Maksudnya toleran kayak gimana? Lu nggak respect aturan yang kita bikin nih, tapi ya gue masih toleranin lah gitu karena gue masih sayang sama lu gitu. Cewek itu rata-rata lebih ke wajarin dulu nih semua yang cowoknya lakuin biar dia diem move on gitu loh. Waktu dia udah move on ya udah baru putus tanpa sesakit itu jadinya. Karena gitu. cewek pas langsung putus itu heartbreaknya parah gitu loh. Jadi dia kayak lebih rata-rata, ini kayak rahasia cewek juga. Ya udah lu spill aja. Kayak move on diem-diem gitu loh. Pas masih pacaran. Kayak gitu sih. Berarti tunggu si ceweknya muak dulu sama kelakuan-kelakuan si Bahayanya cowoknya. di situ. Nanti kalau misalnya udah saatnya selesai udah putus gitu. Karena kan cewek lebih pinter hiding feelings kan. Gitu. Gitu. Cowok kan rata-rata lebih nggak tahu kan. Lebih nggak pekaan, lebih nggak bisa baca situasi gitu. Kayak rata-rata kayak gitu sih. Oh gitu. Tapi berarti lu bakal melakukan yang sama dong suatu saat nanti. Ya, jangan dong. Enggak, lu berdua serasi, gua tahu. Orang cowok lu ganteng kok. Cowok lu ganteng. Gua harus akuin gua sebagai cowok ganteng dia. Banyak cowok-cowok tuh yang nggak bisa muji ke cowok lain. Oh ya? Malah dikiranya cowok gua yang muji ke cowok lain dikira homo, sus gitu. Oh gitu ya. Padahal cuma pujian doang loh, malah dibilang homo gitu. Tapi kalau cewek yang muji sesama cewek wajar. Kayak emang ceweknya cantik Ya justru banget. makanya kayak gini, cowok juga harus mewajarkan muji ke sesama cowok. Oh, Masa cewek doang muji ke cewek? tapi Cowok juga boleh muji ke cowok lain. emang menurut lu sendiri nggak aneh? Enggak lah, emang aneh? Gimana? Kan kayak gimana ya? Enggak. Oke. Kecuali kalau misalnya pegangan tangan berdua tuh baru aneh anjir. Iya, kalau pergi berdua aneh kan Iya, baru. kalau cewek pegangan tangan sama cewek lain itu wajar. Oke. Ya tapi masa cowok pegangan berdua Gue juga geli. jalan di mall gitu. Ya, itu baru homo anjir. Iya, itu baru ini. Apalagi sampai pelukan gitu ngerangkul Iya, sepanjang jalan gitu. Itu baru homo. Berarti kalau muji doang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah, Iya. nggak apa-apa. Tapi mujinya juga sewajarnya. Iya, kalau mujinya detail, oh ya dia ini. Iya, iya jangan nggak sedetail gitu juga. Lu nggak gitu kan? Enggak, alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Untung nggak spill. Enggak. Terus apa namanya? Gue mau nanya ke lu. Apa nih? Kan kemarin sempat viral kejadian cowok-cowok selingkuh. Artis-artis ya? Iya kayak Virgon gitu. Menurut lu kenapa? Kan banyak yang bilang tuh di TikTok. Kenapa cowok-cowok jelek tuh lebih suka selingkuh gitu kayak Virgon gitu? Ya ampun. Menurut lu kenapa? Cowok selingkuh. Iya Ya, kenapa? sempet viral Kenapa sih. cowok jelek selingkuh? Lebih sering selingkuh gitu? Cowok jelek selingkuh? Nah. Karena insecure. Insecure gimana? Ini gak tau ya, bukan pengalaman gue sih. Ya silakan. Cuman gue, Opini lu aja. iya, karena cowok yang jelek itu
pengen afirmasi juga gitu loh dari surrounding gitu. Dia ngerasa kalau gue selingkuh, oh berarti gue laku, gue masih ada yang mau gitu loh. Gue bisa dapetin cewek lebih dari satu dan mereka anggap itu cool gitu loh. Jadi menurut mereka ya itu udah jadi habit aja gitu kan. Kalau lu selingkuh sekali, lu kan eventually selingkuh lagi gitu. Ya jadi looping gitu kan. Cuman kalau gue ngeliat yang kayak gitu, itu berarti kayak antara lu emang insecure banget atau emang ya kan kalau insecure perlu validasi gitu-gitu kan. Padahal cewek cantik banget nih, cewek cantik, berkarir lah, prestasi gitu. Dia ngerasa dia nggak bisa nyamain level ceweknya gitu loh. Jadi dia nggak ngerasa berguna. Sementara natura cowok tuh banyak kan ya, bukan gue nge-declare. Tapi kayak cowok tuh suka ngerasa berguna gitu, lebih dominan, lebih kayak lebih lah gitu dari ceweknya. Jadi ya pantas dia juga nyari selingkuhan dan rata-rata selingkuhannya juga yang downgrade gitu loh. Gitu ya. Iya karena kalau cewek yang nggak downgrade mana mau jadi selingkuhan kan. Iya sih, benar juga sih yang lu bilang. Jadi intinya cowok jelek selingkuh karena insecure. Karena insecure sih mostly. Mungkin ya. Terus kalau kebalikannya kenapa cewek jelek selingkuh? Emang ada cewek ya ada sih pasti kan. Maksudnya Lu jangan menanya pertanyaan yang bisa dijawab. Banyak juga coy. Cewek jelek selingkuh. Iya. Kenapa ya? Kenapa? Ya, belum ada sih. Nggak tahu sih, gue belum pernah nanya juga sih sebenarnya. Mungkin mostly sama kali, insecure juga. Dan emang ngerasa ya gue pengen dapat lebih. Justru gue banyak kan lihat cewek yang cantik yang selingkuh. Oh ya? Cewek Kenapa? cakep selingkuh. Nah itu pertanyaan lagi tuh, kenapa cewek cakep yang selingkuh? Kalau ini gue tahu karena adalah gitu, gue observe gitu kenalan kan, atau dan dia emang blok-blokan ngomong gitu loh. Dia terkenal gitu, dia cantik, dia juga maksudnya oke lah gitu loh di karirnya gitu ya. Dia ngerasa kalau cewek kan rata-rata ya lebih di provide sama cowok gitu. Gue ngerasa gue cantik, gue bisa lah explore banyak cowok gitu loh. Gue masih bisa dapetin yang lebih. Dan itu jadi kayak gitu terus, looping terus. Udah dapet yang lebih nih, masih ada yang lebih lagi. Lo gak akan pernah finish gitu, gak akan pernah cukup. Justru banyak kan cewek cakep yang selingkuh. Jadi intinya kenapa cewek cakep selingkuh? Gak ngerasa enough. Nggak ngerasa puas? Gak ngerasa puas. Dan dia ngerasa dia cantik, dia bisa dapetin siapa aja. Gitu ya. Gitu. Makanya cowok kayaknya kesel deh kalau cewek cantik nih, tapi dia tahu dia cantik. Gitu loh. Karena kenapa? Oh iya lanjutin dulu aja. Ya karena kalau yang dari gue lihat ya, karena kalau cewek yang cantik itu ya gitu, jadinya dia misuse privilege itu gitu loh. Buat ya jatuhnya kan kayak lu sama semua cowok gitu loh, manfaatin cowok gitu sih. Ini berarti kita ngomongin si cewek udah tahu cantik dan dia menggunakan kecantikan dia. Iya. Menurut gue itu fair. Iya. Menurut gue justru cewek cakep yang tahu kalau dia cakep itu pinter. Karena dia tahu dia cakep. Justru dia menggunakan kelebihan dia untuk keuntungan dia sendiri. Selfish dong. Iya. Iya. Makanya gue bilang pinter. Justru yang bodoh itu ceweknya cakep tapi nggak tahu kalau dia itu cakep. Dan dia nggak mau menggunakan kecakapan dia untuk menguntungkan diri sendiri. Sebenarnya nggak apa-apa nggak sih tahu dia cakep gitu. Nggak apa-apa. Tapi yang penting ya lu jangan nyakitin hati orang lah gitu loh. Jangan kayak menggunakan orang gitu. Sebenarnya bagus lu tahu lu cakep, lu bervalue. Sebenarnya itu jadi oke gitu karena nilai lu plus. Nilai plus karena lu tahu worth lu nih. Yeah. Tapi kalau buat sampai udah bosen nih gue sama yang ini. Ntar cari lagi yang lebih kaya, lebih ganteng gitu, dan gue tahu gue pasti bisa dapetin. Itu kan kayaknya ini ya agak boring gitu loh. Justru makanya gue bilang balik ke tadi. Justru kalau pinter itu kalau lu tahu cakep dan lu bisa menguntungkan diri lu sendiri tanpa menyakiti orang lain. Itu lebih bagus lagi sebenarnya. Iya. Lebih bagus. Lebih bagus. Cuma kalau misalnya lu masih menyakiti hati orang lain ya udah mau gimana lagi. Ya, emang dari sifat lu begitu berarti. Makanya rata-rata cewek cakep yang selingkuh. Iya. Jadi kalau intinya kalau dalam perselingkuhan cowok jelek lebih sering selingkuh dan cewek cakep lebih sering selingkuh. Kebalikannya iya. Iya. Itu sepengamatan gue sih gitu ya. Tapi kalau cewek cakep, kan tadi lu bilang kalau cowok jelek malah downgrade. Iya. Kalau cewek cakep upgrade atau downgrade? Ya nggak tahu ya sebenarnya. Ya kan dari pengamatan lu aja. Cuman mostly kan kalau gue ngeliat cewek cakep cari yang tajir, makin tajir lagi, makin berarti lagi. Upgrade. Nggak mau dong, masa udah ini terus nanti dilihat, kok ini downgrade sih? Cewek tuh lebih expose kan soalnya, lebih sosmed gitu-gitu. Oh iya, makanya kalau di TikTok kan banyak tuh cewek-cewek bangga tuh, gue habis selingkuh segala macam. Kayak bahkan ada tuh yang zaman sekarang lagi tren tuh. Apa namanya? Jangan tanya kesabaran cowok aku. Terus aku pernah chat cowok lain tapi cowokku masih sabar. Ya itu gue belum lihat. Ada lagi, ada gue sering stitch di konten gue. Ada baru banget tren.
Ada lagi, jangan tanya kesabaran cowok aku habis jalan sama cowok lain dan cowokku nanya apa yang kurang dari aku. Aku bakal selalu sabar sama kamu gitu. Oh keren sih. Iya. Itu Nggak, itu bego sih namanya. Itu iya. Nggak, itu bego sih. Iya cowoknya sih. Ya cowoknya sama bego. Gue baru Itu tahu namanya cowok badut, tau gak cowok badut? cowok badut. Iya, yang cuma bisa Aduh. mikirin ceweknya doang. Dia pikir ceweknya tuh dunia dia doang Iya, tuh. Padahal iya. masih ada kerjaan, Aduh. pertemanan tuh masih banyak hobi gitu. Tapi dia cuma mikir ceweknya doang tuh jadi dunia dia badut. Makanya gue bilang, Gue sebagai cewek setuju. dia sih. menghalalkan segala cara untuk menyenangkan si cewek. Makanya jadi badut. Jangan kayak gitu ya. Iya, gue nggak kayak gitu untungnya. Iya. Iya. Gak mungkin sih lu. Tapi apa kalau kita ngomong ke lu lagi yang bagian cewek cakep itu? Menurut lu cakep gak? Standar oke lah. Tapi Bullshit. emang kenapa? Masa gue bilang gue jelek? Ya lu harus bilang dong lu cakep. Cakep. Iya. Ya bagus lah kalau berarti akhirnya artinya lu apa namanya? Tahu nilai atau kelebihan yang lu punya. Tapi itu menurut gue ya. Iya, enggak apa-apa. Emang ada pernah bilang lu jelek? Belum ada kan? Bukan jelek sih, cuman kayak apa? Kayak ngomongnya tuh detail gitu loh. Gue pernah sama Contohnya? nih ada satu cowok dan ini tuh gue inget nih sampai sekarang nih, sampai umur sekarang tuh. Dia Iya. bilang, aduh, kayak mata lu gede banget kayak mau copot gitu. Gue sempet digituin. Itu sampai sekarang gue keinget loh. Jadi menurut gue itu sempet tuh gue pernah cerita juga ke cowok gue kan yang sekarang kayak gue sempet sakit hati tahu digituin gitu. Karena menurut gue itu body shaming gak sih termasuk gue? Enggak ya? Atau Lanjutin lu iya, ceritanya. sampai gue tuh pengen bisa nggak ya lebih kecil dari ini gitu loh, matanya gitu. Kan itu menurut gue nggak ngomong jelek secara langsung, tapi itu bikin gue insecure gitu loh. Kayaknya kalau cewek lebih merhatiin deh secara detail gitu ya kalau lu di komen soal fisik gitu. Jadi ya semoga sih dia nggak bermaksud jelek sih. Cuman itu menurut gue kayak Ya kadang ada banyak orang juga sih ngomong secara spontan sebenarnya. Yang mereka itu cuma ngomong doang tanpa bermaksud menyakiti orang banyak juga kan kayak gitu. iya. Ya, Cuman bukan sebenarnya menyakiti tapi cuma basa-basi gitu. Tapi basa-basinya berujung menyakiti. iya, bahasa-bahasanya Iya. nyablak gitu loh. Iya, Dan itu cowok yang ngomong. Iya. Kan ya gimana ya Iya. gitu. Tapi menurut gua mata lu nggak terlalu gede sih, biasa aja. itu pas dulu tuh dikasih tahu ya. Tapi gue sampai sekarang inget. Iya. Pokoknya yang kejelekan nggak tahu kenapa rata-rata gue lebih inget gitu. Terus masih keinget sampai sekarang ininya. Ini makanya gue ngomong. Tapi mata lu nggak gede buat gua. Ya udah. Tapi lu Cina bukan? Iya. Nah justru aneh tuh, Cina kok belok anjir. Nyokap gue Cina, bokap gue bukan. Oh bukan, campuran. Iya. Oh gitu. Campuran apa, Jawa atau gimana? Jawa. Kalau boleh tahu. Iya. Iya bener. Lu langsung Dari nebak ya? Jakarta. Atau Betawi atau gimana? Enggak, nyokap gue. Bokap. Kalau bokap tuh nyokapnya Manado, berarti kan oma gue. Terus bokapnya opa gue Solo. Oh Solo. Heeh. Oh iya. Iya. Jadi, Kalau gue sih bokap Jakarta sih. Nyokapnya Kalimantan. Oh. Kalimantan gitu. Oh. Tapi nggak blow-blow amat gue. Tapi enggak, buat gue mata lu nggak terlalu gede sih. Oke. Iya, nggak terlalu gede. Terus kalau kita ngomong balik yang topik tadi, lu kan selama ini sering dikasih princess treatment selama dalam hubungan, ya gak? Enggak, gue awal bilang enggak juga sih. Nggak juga, tapi ini sering dimanjain lah. Ya sewajarnya lah Iya, gitu. kayak contohnya tadi kan kalau antar jemput termasuk princess treatment, betul gak? Iya Iya kan? termasuk. Sekarang kita gue nanya ke lu, kalau misalnya tiba-tiba, nih gue nggak mendoakan ya, Iya. nggak mendoakan, misalkan putus, terus dapat cowok yang downgrade yang dari sekarang, lu mau atau nggak sama dia? Kok maksudnya? Jadi kan tapi kan bisa decide dulu sebelum mau atau enggak sama cowoknya ini. Ya gue tanya ke lu aja, apakah lu mau jadian sama cowok baru yang lebih di bawahnya dari mantan lu yang dulu? Oh, ini Misalkan kalau lebih jelek atau lebih miskin gitu, atau lebih males gitu kerjaannya, lebih di bawahnya mantan lu gitu, lu mau gak? misalnya nggak se-princess treatment gitu ya. Ya yang penting lebih kurang lah, Downgrade lebih jelek, lebih miskin gitu. Tapi kalau ada kelebihan lain yang menurut gue saling menguntungkan dan menurut gue emang ya masih bisa grow lah gitu. Ya why not sih sebenarnya. Kalau cocok ya, kalau ada chemistry. Kalau enggak Iya, ngapain juga gue paksain, udah downgrade, udah gitu nggak ada kelebihan, nggak ada chemistry. Gitu sih. Tapi kalau misalnya gue sebagai cewek nih, punya mau jadian sama Orang baru.
orang baru yang ternyata downgrade dari mantan gue jujur nggak mau. Walaupun misalnya ada kelebihan lain gitu. No, nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Karena gue udah terbiasa dengan treatment dari mantan gue yang sebelum-sebelumnya. Misalkan nih mantan gue yang ini kan gua, masih anggapannya gue cewek nih. Punya mantan cowok yang kaya lah, tajir ya, misalnya penghasilan 10M per bulan. Gue dikasih per bulan uang jajan 1M contoh. Terus gue putus. Gue jadian lah sama cowok yang downgrade. Yang misalkan cuma gaji UMR 5 juta gitu. Okay. Dan sementara kan dari treatment gue sebelumnya, gue nggak pasti, gue pasti nggak terbiasa sama treatment yang baru dong dari cowok downgrade sekarang, betul gak? Lu culture shock sih. Iya pastilah. Iya. Yang dimana gue tiap hari mungkin sama mantan diantar jemput, tapi sama cowok yang baru karena downgrade malah mungkin naik motor gitu, walaupun antar jemput juga naik motor gitu. Ya kalau downgrade-nya maksudnya jauh kontras ya cewek juga gak mau, gue juga gak mau sih. Ya gue juga gak mau kan. Kecuali emang ada kelebihan lain gitu yang misalnya. Tapi kalaupun ada kelebihan lain juga menurut gue susah sih. Kalau misalkan kelebihan dari personality. Hah? Itu personality? Iya contoh. Okay. Kan tadi lu bilang kalau misalnya downgrade fisik atau finansial itu nggak apa-apa, yang penting ada satu hal yang bisa membuat lu berkembang bersama kan. Misalkan nih ya, dia kayak oke lah nggak setajir yang sebelumnya gitu, tapi dia lebih pinter, jadi kan lebih berprospek buat lebih maju kan gitu loh. Jadi kayak itu udah something to hold on ya, walaupun gak jamin juga sih. Iya, tapi kalau buat gue jadi cewek susah sih kalau misalnya mau jadian sama orang yang downgrade dari mantan gue sih. Susah. Kalau cowok gimana? Kalau gue sebagai cowok justru masa bodoh sama hal begituan. Masa sih? Iya. Enggak lah. Iya. Cowok pasti lebih ini juga kan perhatiin. Misalnya masa dapet cewek lebih jelek sebelumnya dari yang sebelumnya nih. Atau mungkin lebih, ya gue gak tahu sih. Maksudnya preferensi cewek lu coba gimana? Iya. Gue nangkap maksud lu. Kalau downgrade. Downgrade itu loh. Masa ya mau? Ya kalau misalnya kayak gitu lo ngomong ya gue juga gak mau lah. Masa misalnya nih gue punya mantan yang kayak Kylie Jenner yang cakep, pinter, tinggi, kaya, terus tiba-tiba dapet downgrade cewek yang gembrot, jelek, hitam, dekil, miskin, red flag banget tuh, gue juga gak mau lah anjir. Oke. Iya, Ya kan? yang suicidal gitu, kacamata, anak skena tuh. Ini detail. Siapa nih? Oke, ya maksud gue yang sekontras itu juga pasti gak mau lah. Pasti. Terus bagaimana kalau dari cara lu sendiri biar mendapatkan pasangan yang setidaknya punya value yang sama lu? Ya, intinya lu attract what you are sih. Kalau misalkan lo sendiri udah happy, lo sendiri juga udah rajin, tanggung jawab, lo pekerja keras, lo juga attract orang yang kayak gitu gak sih? Eventually gitu. Karena orang yang gak kayak lo pasti akan minder juga gak sih buat deketinnya, buat adjust sama lo kan juga beda gitu kan. Kayak kayak jatuhnya kayak maksain gitu loh. Dan eventually lo pasti akan lo ngerasa juga, oh ini gak cocok nih sama gue. Oh dia standarnya ketinggian nih. Dia terlalu ambisius nih, nggak bisa lah gitu lo nyamain levelnya gitu sih. Berarti pengaruh juga sama lingkungan dong. Gimana tuh? Sama lingkungan yang lu punya. Sama circle temenan gitu. Betul. Ya. Betul. Entah lingkungan circle temen sama circle kantor. Nggak, ya. Karena misalkan, maksud gua gini, misalkan lu ekonominya menengah ke bawah, lu nggak mungkin dong punya circle temen yang ekonominya ke atas. Karena pasti ada kesenjangan finansial dong, gak? Iya. Ada kesenjangan kultur ya di situ. Iya sih. Kayak contoh, lu punya gaji UMR 5 juta sebulan. Terus lu gabung ke circle anak-anak kaya yang penghasilannya itu bisa 20 juta ke atas dalam sebulan. Yang bisa lebih malah. Yang daddy money gitu, old money gitu. Yang tiap malam bisa ngebar, yang makan makanan mahal. Sementara lu gaji yang UMR 5 juta gak bisa menyaingi hal tersebut dong. Atau setidaknya mengikuti hal tersebut. Itu kan susah tuh, ada kesenjangan tuh. Iya, pasti ada. Makanya buat gue, kalau emang cari pasangannya value berarti pengaruh juga sama lingkungan. Iya sih jujur ada kan? faktornya. Ada kan? Juga. Walaupun gak selalu sih. Betul. Karena kan pasangan gak selalu ketemu dari environment yang sama. Iya. Kayak bisa aja lo ketemu dari apa sih zaman sekarang? Dating apps. Kan. Atau mungkin ya emang langsung kenalan dari IG gitu. Karena makin gede kan circle-nya juga makin kecil. Tapi kalau kenalan dari IG gak mungkin lah. Mungkin juga kok. Emang lu pernah kenalan sama cowok dari IG? Pernah. Tapi gak jadi. Iya gak jadi kan. tapi banyak yang berhasil juga. Banyak yang berhasil. Makanya gue bilang salah bisa. satunya yang ini. Beda. Maksudnya gue observe dari temen gue juga gitu loh. Oh ini waktu itu lo kenalan ya dari IG. Iya lu jalan beberapa kali cocok jadian gitu. Dari sosmed sih gitu. Gak selalu dari circle yang sama. Tapi kalau
kesempatan lu jadian sama orang dari sosial media kayak IG gitu, dating apps, menurut gua kecil banget sih. Karena kan lu nggak tahu background dia apa. Justru Lu kan nggak tahu background dia apa. Apalagi yang profilnya tuh yang dikunci private tuh, iya. yang ada fotonya, followingnya cuma 10 20 nggak ada Iya. postnya tuh. Itu fake account gak sih? Iya, bisa aja kayak gitu. Iya, makanya lu kenalan dulu, lu jalan dulu beberapa kali, lu lihat. Ya tapi kan nggak mungkin juga lu bakal membalas cowok-cowok yang profilnya di private atau misalnya yang nggak tahu Nggak ada backgroundnya kayak mutualsnya apa, gitu ya. yang nggak ada mutualsnya lagi. Lu bakal kasih kesempatan kayak ke orang-orang kayak gitu. Jarang sih. Iya jarang lah. Iya sih. Makanya buat gue susah banget untuk kenalan kayak di IG. Kalau di dating app sama si mending. Ya, Karena kan lu to the bisa point. bisa pasang foto banyak, ada bionya segala macem. Iya. Terus kalau bisa swipe juga, iya kan? Iya. Makanya kalau di IG perlu profiling kan. Iya. Makanya kalau buat gue di IG tuh susah banget buat kenalan sama orang yang lu mau kenal. Oh, Entah lu mau kenalan sama cewek, entah lu mau kenalan sama cowok. mending di dating app ya? Mending dating apps. Lu kenal dari dating app? Iya. Oh, gitu. Tapi kalau lu dari lu sendiri, apakah dating apps itu mempunyai potensi yang besar untuk mencari pasangan? Punya Oh ya? potensi yang besar. Kenapa? Karena temen gue banyak ketemu dating app. Dan Oh ya? jadian sampai sekarang. Bahkan ada yang udah nikah. Oh ya? Iya. Cuman emang mungkin not my luck aja kalau itu ya. Cuman ya fungsinya dating app kan emang buat nyari pasangan. Enggak sih, kebanyakan dating apps zaman sekarang cari temen ngentot sih. kebanyakan. Astaga, iya. Iya, Nyari ada temen juga. tidur, nyari FWB tuh, one night stand. Iya. Banyak yang nyari itu juga. Cuman ya banyak yang dapat pasangan juga. Banyak. Tapi kalau dari rasio, dari perbandingannya beda jauh. Maksudnya rasio. Maksudnya perbandingan antara orang yang dapat pasangan, bener-bener pasangan, sama orang yang cuma dapat teman tidur atau bakal di ghosting tuh lebih banyak perbandingan orang yang dapat teman tidur atau di ghosting. Emang hoki-hokian sih. Iya, hoki-hokian. Iya. Tapi menurut gua dating app sih Apa? susah-susah gampang sebenarnya kalau buat nyari pasangan. Lu harus banyak trial dan errornya di situ. Iya, makanya. Iya. Hoki-hokian makanya kan. Iya. Ya misalkan lu match nih sama 20 orang, 30 orang. Lu ngechat satu-satu. Terus nanti belum ketemuan sama, mungkin dari 30 orang itu lu nggak bakal ketemuan semuanya kan. Iya, lalu filter. Paling lu filter dulu. Heeh. Belum lagi nanti lu ternyata tahu backgroundnya dia A, B, C, D, F. Ternyata dia dulunya begini, A, B, C, D, E. Males banget Itu sih. lebih malasnya begitu. Iya. Terus belum lagi kalau misalnya lu jadian nih sama orang yang dari dating apps. Ternyata putus. Ngulang lagi dari awal. Malu match lagi. Iya males sih. Harus swipe lagi. Iya. Bahasa-basinya sih yang manis. Iya, basa-basi lagi. Mulai Belum lagi dari kalau awal. misalnya lu sebagai cewek match sama cowok. Ujung-ujungnya si cowok nyari teman tidur, nyari FWB. Begitu kan banyak tuh cowok-cowok tuh di Iya, dating apps. banyak. Males sih. Belum lagi kalau misalnya udah the point baru match. Yuk, ngerum gitu. Iya, Nyari teman tidur gitu. FWB only. FWB Ya only. ampun. Iya, makanya dari awal lu Basa-basi. tentuin mau apa gitu. Iya. Makanya buat gua kalau nyari pasangan di dating apps bisa, tapi peluangnya kecil banget. Buat yang bener-bener pasangan. Iya. Iya sih. Kebanyakan buat main-main sih kalau dari yang gue lihat ya. Jadi paling tepat cari di mana? Kalau buat gua sih dari mutualan, dari Temen ke temen. circle, dari teman ke teman, atau kalau kalau emang lu berani ya langsung kenalan sama orang yang gak lu kenal di tempat publik. Tapi kalau misalnya paling aman buat gua ketemu dari mutualan teman ke teman atau dari satu circle. Oh. Karena lu udah tahu nih backgroundnya apa nih dari Iya, si orang yang lu mau deketin nih. Dan lu bisa tahu cerita-cerita si orang tersebut dari teman-temannya dia. Karena udah ada orang yang bisa Betul, tahu ya. betul. Oh. Kalau dari dating apps kan lu nggak tahu nih orang kayak gimana. Iya. Mungkin di depannya baik, tapi di belakangnya kan nggak tahu kayak gimana. Iya. Iya Makanya kan? kalau udah tukeran IG, kalau nggak ada mutual sudah paling males tuh. Iya, Males cari taunya gitu loh. Ya tapi cewek gampang sih, cewek kan nggak mau stok. iya. FB-nya lah Tapi apa cewek gitu. tuh buat gue cewek tuh jago banget nge-stalk. Emang? Iya. Cewek tuh FBI. FBI itu jago banget, gue bingung kenapa. Coba kalau lu sendiri, kalau lu nge-stalk cowok caranya gimana? Waduh. Ini banget ya. Iya. Cewek tuh bisa, ini kayak ngebongkar banget Iya, ya. ngebongkar dong. Cewek tuh pinter buat nyari-nyari info. Itu antara dari temennya juga atau ya dia resourceful punya account lain gitu ya, fake account buat ngestokin gitu. Misalkan dari following cowok nih yang dia lagi deket ya, dari gebetannya gitu. Dia bilang hari ini mau pergi dulu nih ya sama teman-teman ini. Dia bisa kok cari, dia bisa tahu tempatnya di mana dia lagi hangout, stalkin temen-temennya satu-satu.
Anjir. dari fake account gitu. Anjir. Terus dari temennya biasa kan ada ngetek lagi, stok lagi gitu loh. Jadi kayak berusaha cewek tuh bisa tahu gitu loh. Bahkan dari tag-an fotosnya kayak ya itu sesuatu yang common sih kalau Iya. gue. Terus Pasti apa, cewek terus ada. apa lagi? Apalagi coba dibongkar dulu. Bongkar dong, apa lagi dong? Enggak, udah itu kayaknya itu sih yang Oh paling itu. ini. Iya, Masih iya. ada lagi gua tahu, cuma lu nggak mau ngebongkar Gue nih parah. tiba-tiba lupa aja. Tiba-tiba lupa anjir. Iya, iya. Cewek tuh begitu tuh kalau misalnya ada sesuatu yang di pojokan tiba-tiba lupa, pura-pura amnesia, ngambek tuh. Tapi intinya cewek tahu following lu nambah 1 aja. Itu tahu siapa. Oh ya? Heeh. Lo abis hangout nih semalam, following lu nambah 1 atau nambah 2, kita tahu siapa pasti. Caranya? Rahasia dong. Masa dicek satu-satu anjir? Dia ingat misalnya di si cowok ada punya 100 following itu, dia catat satu-satu tuh. Ya enggak lah, enggak gitu. Cuman IG kan ketahuan following lu siapa gitu, nambah gitu loh. Cuman biasa ketahuannya kalau lu pakai fake account. Gitu. Aduh, ngebongkar banget sih. Caranya gimana kalau lu tahu dari fake account? Caranya tahu dari mana? Pakai fake account. Ya karena coba-coba. Kalau dari first account, oh nggak bisa. Kalau dari second account yang udah following nggak bisa. Dari third account ketahuannya, yang bener-bener nggak ada mutuals sama sekali. Gitu. Gitu ya. Ya ampun. Jadi ini coba lu tolong jabarin gimana caranya cewek bisa pinter dalam nge-stalking cowok. Pertama apa tadi? Kan udah dikasih tahu. Ya lu jabarin dong biar jelas. Tadi kan ngelantur-ngelantur. Cewek tahu background cowok dari Facebook. Facebook. Apalagi kalau misalkan Facebook nyokapnya nih ketahuan dong. Iya. Bibit bebet bobot keluarganya, family picture gitu-gitu Iya. kan ketahuan kan jadinya. Habit dia biasa kemana sama familynya, pakai fake account. Ngeliatin teman-temannya gitu loh. Udah, sesimpel itu. Kita Sesimpel cukup itu. tahu gambaran nih cowok tuh kayak gimana. Berarti intinya dari Facebook sama nge-stalking IG-nya aja gitu. Iya. Oh, jadi jago ya. Jago. Sebenarnya cewek tuh detail loh kalau dalam hal-hal gituan. Emang cewek tuh detail. Detail banget. Bahkan kayak misalnya gue foto nih di sini. Hah. Terus bilang ke cewek gue, yang aku lagi nongkrong sama teman gitu. Tapi di dindingnya kayak ada jam gitu. Iya. Misalkan di chat kan pasti ada Iya, ketahuan waktunya jam kan, berapa. waktu jam 15.00 gitu. Tapi di jamnya jam 12 gitu Iya. atau jam 11 Lu gitu. mau bohong apa? Jamnya mati Iya. gitu. Kok Nggak jamnya bisa. beda gitu. Detail banget anjir. Emang makanya jangan sesekali bohong sama cewek. Iya. Karena eventually kita udah tahu duluan nih. Tapi kita nunggu lu ini aja dan kita lagi ngumpulin bukti. Iya, lagi ngumpulin bukti ya. Makanya jangan sesekali deh. Kayaknya kalau cewek bohong ke cowok malah cowok kayak nggak peduli anjir. Nggak peduli Nggak apa? peka maksudnya. Iya, nggak peka. Nggak ngelihat sampai hal sedetail itu. Iya, makanya cewek lebih jago selingkuh. Iya. Oh gitu. Lebih gampang. Kenapa kan? lebih jago selingkuh? Ya karena lebih pinter in Iya. terms of ini detailing. Contohnya? Aduh. Contohnya ya. Hmm. Cowok itu kan lebih sorry banget, cowok lebih bego lah gitu banyak kan buat ngumpetin hal-hal gitu kan. Sebenarnya kalau cewek tuh bisa main aman gitu, clean, bisa bersih lah gitu, delete chat. Bahkan sekarang WhatsApp bisa ada fitur ini kan yang private chat gitu-gitu. Terus pasti nge-delete track record gitu loh. Kayak lu upload apa gitu, ya mungkin di close friend doang atau mungkin nggak upload sama sekali gitu loh. Kalau cowok kan lebih ada temennya upload apa gitu, nggak warning, jangan upload ya ntar cewek gue ngeliat atau nanti gimana gitu loh. Cewek tuh pasti lebih detail kalau soal kayak gitu-gituannya. Dan gue takut nih, cewek tuh bisa ini ya. Ini bukan contoh. Iya. Bukan contoh temen gue, bukan contoh gue. Iya. Cewek tuh bisa pura-pura pap. Hmm. Minta temennya, lu taruh dong HP lu di situ. Pura-pura gue lagi papin lu gitu. Jadi dikira gue lagi di apartemen atau lagi di kos cewek ini. Padahal dia lagi pergi Iya, gitu. iya. Ya gitu loh, bisa sedetail gitunya. Dan kirim ke cowoknya padahal mungkin lagi nggak di situ. Iya. Tapi kalau cowok, kalau misalnya dibego-begoin sama cewek nih, mereka lebih pilih, ya udah kalau misalnya emang ketahuan ya ketahuan aja, tunggu baunya kecium dulu, benar-benar nunggu aja. Sama cewek juga gitu. Ya tapi kan kalau lu pada kan lebih detail. Oh iya. Iya, kalau cowok masa bodoh, dia cuma ya udah nunggu bau busuknya kecium aja, Cowok lebih nunggu bukti yang lebih. nggak nunggu sampai kebongkar sendiri. Oh aja. iya, kebongkar sendiri. Kan kalau sebadai-padainya tupai melompat pasti akan jatuh juga kan. Iya, bedanya kalau cewek lebih detail, jadi dia lebih bisa prevent gitu loh. Iya, gitu sih. Gitu. Daripada lama-lama ketahuannya mendingan tahu deh sekarang. Iya. Iya, makanya cewek cari tahu terus. Gitu ya. Tapi kalau gitu berarti tetap harus cek HP dong. Maksudnya? Maksudnya kalau punya pasangan nih lebih baik cek HP masing-masing dong. Maksudnya kasih lihat. Kasih bolehin Iya, passwordnya. kasih boleh buka HP-nya dong. Tergantung sih. Iya. Iya, Kalau lu begitu gak kasih lihat HP lu nih, kasih lihat Kasih. ke cowok lu? Iya. kasih. Kenapa? Dia juga kasih. Kenapa?
biar saling trust aja sih. Hmm. Enggak sih, sebenarnya kalau gue lebih ke suspicious gitu, misalkan dia nggak kasih tahu password HP lah gitu, sesimpel password HP gitu. Apa ada sesuatu ya yang diumpetin gitu loh. Sebenarnya buat jaga itu aja sih. Enggak yang tiap hari gue ngeliat lo harus tahu semua isi chat, tahu semua isi DM gitu, enggak. Cuman the trust aja buat kasih passwordnya gitu. Sebenarnya kalau buat gue pribadi, kalau dalam pacaran itu memang harus memperbolehkan untuk kasih lihat HP-nya satu sama lain. Iya kan, wajar kan? Karena apa yang lu harus tutupin gitu. Kan lu gak selingkuh, nggak chat sama lawan jenis. Apa yang harus ditutupin gitu. Exactly, ya itu. Justru yang bikin curiga kalau misalnya lu nggak kasih. Iya. Iya kan? Lu kasih password lah, lu WhatsApp-nya kasih password gitu. Iya. Justru pasti ada sesuatu yang ditutupin. Iya, Iya ada kan? semua di passwordin. Iya, justru maka sebaiknya ya udah lu kasih lihat aja. Iyalah. Iya. Ya kalau misalnya enggak, Ada yang ditutupin nantinya. Iya, ya itu maksud gue ya. Makanya gue kalau dalam pacaran ya udah nih gua kasih lihat deh HP lu. Gua kasih lihat HP gua, lu kasih lihat HP gua. Kalau lu tipe kalau misalnya lu kasih password nih, berarti lu juga expect ceweknya juga ngasih password dong? Harus dong. Oh. Harus lah. Kan adil, fair dong. Oh, lu maunya adil. Jadi berarti itu sebenarnya lu bolehin tapi on your term dong kayak gitu. Iya pastilah. Kalau gua kasih HP gua ke lu ya lu harus kasih lihat HP lu ke gua dong. Oh, berarti itu karena lu mau dia kasih lihat HP-nya dong. Iya kenapa enggak? Oh. Ya yang penting kan fair intinya kan. Ada seperti yang kita ngomongin tadi boundariesnya. Iya. Ada aturan-aturan yang memang harus disepakatin bersama. Ya sebenarnya walaupun lu kasih lihat HP lu ke gua aja, gua juga malas cek sih. Oh gitu ya. Iya malas juga sebenarnya. Cowok malas cek. Malas cek sih. Kayak buat apa sih? Udah lu mau chat sama siapa aja bebas lah. Oh gitu. Iya. Beneran. Kalau dari gua, kalau dari cowok-cowok badut yang lain gua nggak tahu. Gua nggak tahu. Atau lu prefer buat nggak tahu biar gak usah ada sakit hati atau gak usah ada rating? Enggak sih, bebas aja gua. Kalau lu ternyata misalkan nih, cewek gua ternyata main belakang dari gua, entah mungkin chat atau jalan atau bakal misal ngeroom nih, ya udah silakan lah. Berarti ya gue udah tahu worth it lu segitu, Terus putus? value lu segitu, ya udahlah. Tinggalin. Ya tinggal lah, kenapa enggak? Oke, iya sih. Nggak ambil pusing ya. Ya ngambil pusing lah. Ya justru kalau misalnya emang lu sayang sama gue, lu nggak bakal ngelakuin hal-hal tersebut. Iya benar. Iya kan? Heeh. Kayak misalnya lu jalan sama orang lain gitu tanpa sepengetahuan gue. Kalau misalnya lu emang sayang sama gue, ya kenapa lu harus tutupin? Masa dengan alasan aku nggak mau kamu marah? Kan bullshit banget kayak gitu. Kalau lu masih kayak gitu, ya berarti lu nggak sesayang itu berarti. Oh iya pastilah. Dan jadi cukup tahu dong. Oke, sama sih ini. Agree. Iya berarti lah. Emang sama kita sebenarnya. Emang kita tuh banyak yang setuju sebenarnya. Cuma gue pengen ini aja sih pro dan kontra sama lu aja sih biar asik aja. Lu pengen toxic aja. Iya pengen toxic gue. Cuma ternyata dia tadi banyak yang setuju. Iya. Jadi malas banget gue. Jadi lu suka cari yang kontra ya? Iya gue pengen banget nyari masalah sebenarnya. Kan gue bilang gue toxic sebenarnya. Emang gini nih orang-orang toxic nih. Nyari masalah padahal gak ada masalah. Justru kan lebih seru kayak gitu. Iya. Kalau adem-adem doang mana seru sih. Lebih challenging gitu ya. Ada adrenalinnya. Yang gini-gini. Iya. Ya udah thank you banget buat waktunya Caca untuk di podcast ini. Thank you banget. Jangan lupa follow si Caca nama IG atau TikToknya. Bernadette Gainara. Thank you juga udah di-invite. Nanti gua taruh link lu di deskripsi. Thank you banget ya buat datang. Thank you thank you. udah diajak. Ternyata gue gak di stitch diiniin. Gue kira kayak wah ini abis nih kayak gue dibantai. Ya udah lu kalau mau stitch aja nggak masalah. Sekarang gue nyalain stitch gue deh. Iya udah boleh. Oke. Ya udah thank you. Thank you Rico.